Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah rekomendasi adapter charger PD dari brand berkualitas untuk Xiaomi Turbo Charging 67 watt atau 33 watt. Nah, ini saya ada alat tes ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support Turbo Charging 67 watt. Ini ada 7 adapter charger yang akan saya kombinasikan dengan kabel PD itu sih. Semua yang saya tes menggunakan konsep PD, mulai dari setat adapter charger 20 watt ini ada dari brand Anker. Lanjut nanti juga akan saya tes dari brand Anker lagi PD 25 watt. Lanjut nanti juga akan saya tes dari brand Baseus ini GaN charging 25 watt. Nah, seperti ini. Lanjut nanti akan saya tes juga dari brand Ugreen ini GaN charging 30 watt. Ini dual port. Lanjut nanti juga akan saya tes dari brand Venson ini iSeries GaN 30 watt. Lanjut nanti dari brand Uplu ini GaN 30 watt. Yang terakhir nanti dari brand Esager GaN charging 33 watt. Seperti apa performa adapter charger yang saya sebutkan ini dalam mencharging ke ponsel Xiaomi yang support turbo charging? Apakah bisa atau tidak? Simak videonya. Baik, sebagai dasar berpikir, saya tes menggunakan adapter charger bawaan ponsel dahulu. Ini Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Dia desainnya seperti ini. Nah, oke, kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini. Ini adapter charger bawaan ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya. Oke, fisiknya dia seperti ini. Oke, saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan ponsel juga. Nah, lihat start dari baterai 10%. 67 watt aktif, turbo chargingnya ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Ini saya menggunakan kabel bawaan ponsel juga. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan antara stop kontak versus USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, stop kontak mencapai 35 watt, masih naik terus dayanya. Kita tunggu sebentar mencapai hingga titik berapa watt maksimalnya. Nah, lihat ini ya, dari sisi stop kontak mencapai 65 watt, 66 watt, 67 watt, 68 watt, masih bisa naik kah? Mentok di 68 watt. Oke, dari sisi USB Dr. Vinirsi tadi mencapai 60 watt, 6,1 ampere. Mentok di 60 watt ya. Ini daya maksimalnya dia. Biasanya beberapa menit atau beberapa detik kemudian dia akan turun ke daya stabil. Lihat dia mencapai 6 ampere ya. Nah, lihat ini cukup bagus sekali performa adapter charger bawaannya. Ini kita tunggu sebentar sampai dia menuju titik daya stabil. Nah, lihat ini kurang lebih jalan di 1-2 menit dia sudah turun ke daya stabil. Lihat daya stabilnya dia 33 watt. Dengan ampere 3,7 ampere, 8,9 volt. Jadi saya catat daya stabilnya dia 33,4 watt ya, catatan saya untuk Xiaomi adapter charger 67 watt. Baik, lanjut tes pertama dengan menggunakan adapter charger Anker. Ini Anker seri PowerPort Nano yang memiliki daya 20 watt. PowerPort 3 Nano. Nah, seperti ini ya. Fisiknya dia sangat kecil sekali, sekecil ini. Lihat ujung jari saya. Lalu fisik yang lainnya dia menggunakan USB-C single PD ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 14%. Ternyata indikator yang muncul quick charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Vinirsi. Dari sisi stop kontak mencapai pada daya 20 watt. Dari sisi USB Dr. Vinirsi membaca 8,8 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt pas. Nah ya, ini lebih sedikit tapi ya lihat lebih ke pas atau di bawahnya. Jadi menurut saya ini dia jalan di Xiaomi Quick Charging 18 watt ya, real berada di daya 18 watt pas atau di bawahnya. Baik, lanjut tes dengan menggunakan adapter charger Baseus GaN 25 watt. Seperti ini fisik adapter chargernya Baseus. Single port USB-C. Kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini. GaN 5, outputnya maksimal 25 watt. Secara keseluruhan fisiknya tampilannya seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 15%. Indikator yang muncul masih di quick charging menggunakan adapter charger GaN 25 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Vinirsi. Padahal
dari sisi stop kontak dia mencapai pada daya 27 watt. Kemudian seluruh daya yang ada di USB terdefinisi 8,8 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25,6 watt. Secara aturan main seluruh daya menurut saya ini sudah jalan di Xiaomi Turbo Charging 33 watt karena dia berada di atas daya 18 watt. Lihat ini. Kalau maksimal 18 watt atau di bawahnya quick charging Xiaomi 18 watt, tapi ya nyatanya indikator yang muncul quick charging. Kalau kita menggunakan dasar seluruh daya ini sudah jalan di Xiaomi Turbo Charging 33 watt real berada di daya 24,6 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Anker lagi ya, kali ini daya 25 watt PD. Nah, tapi belum GaN teknologi adapter chargernya. Ini secara spesifikasi bisa dilihat di sini output maksimalnya 25 watt. Secara keseluruhan desain fisiknya seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 17%, indikator yang muncul masih di quick charging dengan Anker PD 25 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di stop kontak versus USB terdefinisi. Stop kontak membaca mencapai di 28 watt maksimalnya. Kemudian struktur daya yang ada di USB terdefinisi, lihat stop kontak naik ke 30 watt. USB terdefinisi membaca, lihat ini 8,9 volt kali 3,1 ampere sama dengan 27 watt. Sekali lagi, kalau main secara seluruh daya ini jalan di Xiaomi Turbo Charging 33 watt, tapi secara notifikasi masih jalan di quick charging Xiaomi 18 watt real berada di daya 27,8 watt. Baik, lanjut tes adapter charger kali ini dari brand Venson GaN 30 watt Ice Series. Nah, cukup bagus sekali desainnya, menyerupai es sesuai dengan namanya. Oke, dari sisi port dia dual port USB A1, USB C1 atau PD. Dari sisi spesifikasi saya perjelas dari sini, semoga teman-teman kelihatan dengan hasil kameranya. Nah, dia seperti ini spesifikasinya. Oke, dari sisi fisik secara keseluruhan dia seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 18%. Nah, lihat cukup bagus sekali. Indikator yang muncul Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Padahal menggunakan adapter charger Venson 30 watt tidak apa-apa. Sudah alhamdulillah yang muncul Xiaomi Turbo Charging, indikatornya bukan quick charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB terdefinisi. Stop kontak membaca 32-31 watt. Kemudian dari sisi USB terdefinisi struktur dayanya 9 volt kali 3,1 ampere sama dengan 28,8 watt. Status Xiaomi Turbo Charging 67 watt aktif real berada di daya 28,8 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Aplo. Ini memiliki daya 30 watt, teknologinya GaN ya. Ini yang saya suka, dia sudah menggunakan teknologi pull-in kabel atau retract kabel. Bisa dilihat ini. Nah ya, oke. Kalau mau kembalikan tinggal kita tarik sambil ditekan seperti ini. Nah, lihat saya kembalikan. Ini disebut sebagai USB-C, kemudian ada USB-C 2, ada juga USB-A. Kalau dihitung total portnya ada 3 port. Secara spesifikasi bisa dilihat di sini. Nah, lihat ini ya, spesifikasinya dia. Secara desain keseluruhan, fisik keseluruhan dia seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 20%, indikator yang muncul Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Padahal menggunakan adapter charger Aplo GaN 30 watt. Alhamdulillah indikatornya support di turbo charging. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB terdefinisi. Lihat ini dayanya masih naik. Nah, lihat sudah jalan di 32 watt, 33 watt. Kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB terdefinisi 9 volt kali 3,2 ampere sama dengan 29,8 watt. Kalau saya membaca ini jalan di Xiaomi Turbo Charging 33 watt ya, tapi secara notifikasi
turbocharging 67 watt, rel berada di daya 29,8 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Ugreen. Ini Ugreen GaN N series yang saya punya. Ini dayanya 30 watt. Terdapat dual port, satu port USB A, satu port USB C. Kalau pengen tahu secara spesifikasi tertulis dia seperti ini. USB A output maksimalnya 22,5 watt, USB C output maksimalnya 30 watt. Secara keseluruhan desain fisiknya seperti ini, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 22%, ada desimalnya, turbocharging 67 watt aktif. Sekali lagi, padahal menggunakan adapter charger 30 watt, tapi notifikasinya yang aktif 67 watt Xiaomi turbocharging. Tidak apa-apa, alhamdulillah notifikasi turbochargingnya aktif atau muncul. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di stop kontak versus USB Dr. Finissi. Lihat dari sisi stop kontak 29 watt maksimalnya, kemudian dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finissi 8,9 volt kali 2,9 ampere, maksimalnya di 26,2 watt atau realnya ya ini 26,2 watt. Status yang muncul Xiaomi turbocharging 67 watt yang aktif. Baik, lanjut tes adapter charger yang terakhir dari brand Esager. Ini GaN 33 watt dual port, satu port USB A, satu port USB C atau PD. Kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini. Nah, oke, secara keseluruhan desain fisiknya dia seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 24%, ada desimalnya. Ini yang muncul Mi turbocharging. Nah, kita lihat kalau Mi turbocharging itu biasanya berdasarkan pengalaman Xiaomi turbocharging 33 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finissi. Nah, lihat 29 watt stop kontak, kemudian struktur daya yang ada di USB Dr. Finissi. Lihat 9 volt kali 3,5 ampere sama dengan 29,30 watt. Naik turun ya. Menurut saya lebih stabil di 29 watt. Sudah sesuai secara notifikasi Mi turbocharging atau Xiaomi turbocharging 33 watt, rel berada di daya 32 atau 29 watt, naik turun. Baik, jadi kesimpulannya tes adapter charger PD untuk ponsel Xiaomi turbocharging. Dalam hal ini tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbocharging 67 watt. Saya kombinasikan dengan kabel I2C PD 120 watt 6 ampere. Hasilnya menunjukkan sebuah variasi yang unik dan berbeda. Ini sebuah fenomena yang unik. Pertama, yang ini dari adapter charger Anker ini wajar. Ini secara notifikasi quick charging Xiaomi 18 watt, secara struktur daya berada di daya 17 sampai 18 watt, sudah wajar ini. Nah, ini yang unik. Ketika dua adapter charger ini saya tes, Baseus 25 watt dan Anker 25 watt, secara struktur daya dia jalan di atas daya 18 watt. Nah, tapi secara notifikasi jalan di quick charging 18 watt. Nah, kalau kita berpatokan pada struktur daya, nah ini sudah dianggap jalan di Xiaomi turbocharging, tapi secara notifikasi quick charging Xiaomi yang jalan. Nah, kalau saya anggap ini jalan di PD 3.0 yang setara. Kalau menurut saya ya, PD 3.0 di atas 18 watt dayanya setara dengan Xiaomi turbocharging 33 watt. Oke, yang paling unik lagi ini ketiga adapter charger ini. Venson 30 watt, kemudian Upload 30 watt, dan Ugreen 30 watt. Ini secara notifikasi jalan di Xiaomi turbocharging 67 watt. Tapi secara struktur daya dia jalan di atas daya sekitar 24 sampai 28 watt ya. Itu menurut saya strukturnya Xiaomi turbocharging 33 watt. Nah, unik ya, tapi cukup bagus, sudah bisa menampilkan notifikasi Xiaomi turbocharging walaupun sedikit agak over notifikasinya. Oke, yang bagus ini di Esager 33 watt. Secara notifikasi sudah sesuai, muncul Mi turbocharging. Kalau secara struktur daya Xiaomi turbocharging 33 watt, rel berada di daya juga 29, dan sesuai Xiaomi turbocharging 33 watt itu di area sekitar 29. Nah ya, jadi terserah teman-teman mau memilih yang mana. Kalau berpatokan pada struktur daya
keenam adapter charger ini menurut saya support sesuai atau support ya setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33W, walaupun secara notifikasi berbeda-beda. Cuma satu ini yang jalan di Xiaomi Turbo Charging, maksudnya Xiaomi Quick Charging 18W. Nah, kalau teman-teman link pembelian ada di deskripsi ya, sudah saya sortir mulai dari urutan kemampuan paling tinggi hingga kemampuan paling rendah sudah saya urunkan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger PD Xiaomi Turbo Charging ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli adapter charger atau alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.